Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana penelitian di tesis saya, yaitu mengenai analisis manajemen risiko pada sistem transportasi heavy lift cargo dengan menggunakan metode House of Risk. Pertama-tama, di sini ada perkenalan, Bu. Di sini saya merupakan lulusan dari S1 Teknik Sistem Perkapalan ITS tahun 2016 hingga tahun 2020, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi 10 November, bidang manajemen proyek. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya sudah bekerja di 3 perusahaan. Yang pertama di Samudra Utama, yang kedua di Renus Project Logistik, yang ketiga di PT Dugro Indonesia. Nah, dari ketiga pengalaman pekerjaan saya ini semuanya berhubungan dengan transportasi heavy lift cargo. Untuk presentasi kali ini terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, serta ada metodologi penelitian. Pertama-tama terkait dengan latar di pendahuluan, yaitu latar belakang, itu saya bagi menjadi 4 poin, Bu. Yang pertama, peran transportasi heavy lift cargo pada PT XYZ, heavy lift cargo. Kemudian ada risiko yang mungkin terjadi pada transportasi heavy lift cargo. Dan yang terakhir, mengenai pentingnya manajemen risiko pada sistem transportasi heavy lift cargo. Untuk peran transportasi heavy lift cargo itu sendiri, PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik, terutama di bidang proyek logistik, dan di mana transportasi heavy lift cargo ini merupakan salah satu bagian dari bisnis dari PT XYZ tersebut. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui sekarang ini di Indonesia banyak terdapat proyek-proyek yang berskala nasional, dan kebanyakan dari proyek-proyek tersebut itu memerlukan transportasi heavy lift cargo itu sendiri, Bu. Nah, terus ada 4 faktor mengapa diperlukannya transportasi heavy lift cargo. Yang pertama, transportasi tersebut dapat mengangkut komponen berat dan besar. Kemudian, keandalan dan keamanan sangat diperhatikan. Terus yang ketiga, ada efisiensi dari proyek karena dengan pengiriman kargo dengan skala besar, sehingga dapat mempersingkat waktu dari logistik dari proyek tersebut. Dan yang terakhir berhubungan dengan cost management. Selanjutnya, terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam transportasi heavy lift cargo secara umum ada 6. Yang pertama regulasi, kedua perencanaan, kelima keselamatan. Nah, selanjutnya sebelum kita mengetahui tantangan pada transportasi heavy lift cargo itu sendiri, kita tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih proses rantai pasok logistik heavy lift cargo itu sendiri. Itu dimulai dari workshop, kemudian di transportasi darat menggunakan yang namanya self-propeller modular transporter, atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan multi-axle, dibawa ke kapal. Nah, kemudian dibawa ke kapal dari daerah A atau pulau A ke pulau B. Nah, kemudian di unloading kembali di pelabuhan, dan dilanjutkan transportasi kembali menggunakan SPMT, dan yang terakhir di unloading menggunakan kren. Selanjutnya, risiko yang mungkin terjadi pada sistem heavy lift cargo itu sendiri, ini berdasarkan pengalaman dan literatur yang sudah saya pelajari, Bu. Itu secara garis besar ada 3. Yang pertama, persiapan kurang memadai dalam hal ini berhubungan dengan studi terkait dengan manuver ataupun rute yang telah ditentukan pada saat transportasi heavy lift cargo itu sendiri. Kemudian ada kegagalan teknis pada peralatan, entah itu ada malfunction ataupun ada uh, human error. Dan yang terakhir, yang paling besar itu kelebihan beban yang diterima oleh infrastruktur yang dilalui, sehingga dari secara garis besar dari ketiga potensi risiko tersebut, potensi paling besar mengakibatkan kecelakaan alat transportasi dan kargo. Berikut adalah salah satu contoh kecelakaan transportasi heavy lift kargo, Bu. Selanjutnya, mengenai pentingnya manajemen risiko pada sistem transportasi heavy lift cargo itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan, baik itu kargo dan peralatan itu sendiri. Yang kedua, dapat memaksimalkan keamanan secara operasional. Kemudian dapat mengoptimalkan efisiensi operasional.
Dan yang terakhir, dapat menjamin kepuasan dari pelanggan. Terkait dengan penelitian kali ini, itu rumusan masalahnya. Yang pertama, apa sajakah risiko dan tantangan pada transportasi heavy lift cargo di PT XYZ? Dan yang kedua, apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi risiko dan tantangan yang ditimbulkan dalam transportasi heavy lift cargo di PT XYZ? Selain itu juga, terkait dengan tujuan penelitian, yang pertama, dapat mengidentifikasi dan menganalisis terkait risiko dan penyebab risiko pada kegiatan transportasi heavy lift cargo di PT XYZ. Yang kedua, dapat mengukur nilai risiko dan menentukan faktor risiko yang harus ditindaklanjuti. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi untuk menangani risiko dan prioritasnya di PT XYZ. Selain itu juga, untuk penelitian kali ini memiliki manfaat, itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis serta teoritis. Untuk manfaat praktis sendiri, di PT XYZ, kita dapat meningkatkan kualitas transportasi heavy lift cargo di PT XYZ dengan cara meminimalisasi risiko kecelakaan. Kemudian secara teoritis, penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan secara ilmiah terkait dengan manajemen risiko transportasi heavy lift cargo. Selain itu juga diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian, terutama di bidang manajemen transportasi heavy lift cargo. Untuk kajian pustaka ada beberapa. Yang pertama terkait dengan proyek logistik. Dalam hal ini proyek logistik itu merupakan salah satu bagian terjadinya transportasi heavy lift cargo itu sendiri. Sehingga dalam proyek logistik memiliki karakteristik yang pertama konvergensi, yang kedua bersifat sementara, dan yang ketiga terjadi karena ada made by order. Kemudian untuk heavy lift cargo itu sendiri memiliki karakteristik seperti beratnya memiliki berat lebih dari 25 ton untuk sebuah barang atau muatan. Yang kedua, memiliki nilai barang sebesar $500.000 Amerika untuk setiap barang. Dan yang terakhir, muatan atau barang tersebut berada pada sebuah proyek yang berasal dari berbagai tempat dan berakhir atau bertujuan di satu tujuan akhir, yaitu tujuan dari lokasi proyek tersebut. Kemudian ada manajemen risiko. Proses manajemen risiko menurut SNI ISO 31000 tahun 2011. Untuk manajemen risiko sendiri terbagi menjadi 3 tahapan. Terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, penetapan suatu konteks dari risiko tersebut. Yang kedua, ada penilaian dari risiko tersebut, di mana dalam penilaian risiko tersebut ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan yang terakhir evaluasi risiko. Kemudian dari hasil penilaian risiko tersebut, terciptalah perlakuan dari risiko tersebut. Dan yang terakhir, adanya pemantauan dan tinjauan dari perlakuan dari risiko tersebut. Kemudian, berikut adalah metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu House of Risk, Bu. Di mana House of Risk sendiri dipilih karena merupakan sebuah kombinasi antara metode FMEA atau Failure Method and Effect Analysis dan House of Quality. Di mana pada metode ini itu dikembangkan oleh LAM pada tahun 2003 dan metode ini memprioritaskan potensi risiko dari yang terbesar hingga terkecil. Secara umum, skala penilaian dari House of Risk sendiri terbagi menjadi 5, yaitu skor 1 hingga 5. Skor 1 itu tidak pernah terjadi, dan yang kelima selalu terjadi. Selanjutnya, untuk proses House of Risk sendiri terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu HOR 1 dan HOR 2. Di mana secara umum HOR 1 itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi peristiwa risiko atau penentuan dari risk event. Yang kedua, identifikasi dari agen risiko atau risk agents. Yang ketiga, membangun matriks hubungan antara risk agent dan peristiwa risiko atau risk event. Yang keempat, menilai dampak peristiwa risiko. Yang kelima, menghitung ARP. Kemudian selanjutnya, setelah selesai melakukan tahapan di HOR 1, maka dilakukanlah tahapan di HOR 2, yaitu setelah di mana pada HOR 1, agen risiko dengan prioritas tertinggi akan melakukan penilaian selanjutnya di HOR 2. Kemudian setelah kita dapat agen risiko yang menjadi prioritas,
kita lakukanlah identifikasi tindakan mitigasi risiko. Kemudian menghitung dari total effectiveness tindakan mitigasi risiko yang telah kita identifikasi sebelumnya. Kemudian menetapkan rasio. Yang kelima, menyusun skala prioritas dari ETD tertinggi hingga terendah. Dan yang terakhir, menilai langkah dari mitigasi risiko tersebut. Berikut adalah contoh dari tabel tahapan HOR 1 dan HOR 2 menurut Pujawan dan Gerald tahun 2009. Kemudian untuk penelitian terdahulu, untuk penelitian transportasi heavy lift cargo itu sangat jarang Pak dilakukan Pak Bu, terutama di Indonesia. Sampai saat ini setelah saya melakukan studi literatur itu saya hanya mendapati 2 literatur ataupun penelitian yang mengenai manajemen transportasi heavy lift cargo itu sendiri. Kemudian untuk mengenai penggunaan dari host of risk sendiri, itu setelah saya lakukan studi literatur, tidak ada penelitian mengenai manajemen risiko transportasi heavy lift cargo menggunakan host of risk. Dalam hal ini, di sini ada 8 literatur yang saya jadikan acuan atau saya jadikan pertimbangan mengapa saya harus menggunakan host of risk pada manajemen risiko transportasi heavy lift cargo. Kemudian untuk metodologi penelitian itu terbagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap identifikasi, analisa, evaluasi, dan mitigasi risiko, dan yang terakhir tahap implementasi dan penarikan kesimpulan. Di mana tahapan persiapan itu dimulai dari studi literatur, baik itu mengenai transportasi heavy lift cargo itu sendiri, logistik proyek, manajemen risiko, dan host of risk itu sendiri. Selain itu juga, selain saya melakukan studi literatur, saya juga melakukan studi literatur secara observasi ataupun wawancara mengenai narasumber yang telah saya tentukan sebelumnya. Kemudian setelah saya mendapatkan data-data tersebut, saya akan melakukan penentuan dari konteks risiko tersebut, kemudian melakukan identifikasi risiko, kemudian melakukan pembuatan kuesioner ataupun materi wawancara terkait dengan identifikasi risiko yang telah saya tentukan sebelumnya. Kemudian melakukan proses wawancara atau pembagian kuesioner ataupun focus group discussion. Kemudian saya melakukan verifikasi data, kemudian melakukan analisis risiko, menghitung ARP, dan evaluasi risiko. Setelah itu juga, setelah saya selesai menyelesaikan evaluasi risiko, maka timbullah risk agent yang memiliki prioritas terbesar sehingga dilanjutkan untuk proses house of risk tahap kedua. Di mana pada house of risk tahap kedua itu saya melakukan identifikasi dan analisa terkait dari respon risiko dan pembuatan langkah mitigasi risiko. Selanjutnya, setelah langkah mitigasi dibuat, saya akan terapkan langkah mitigasi tersebut dengan cara pembuatan kerangka kerja manajemen risiko di PT XYZ. Kemudian saya akan melakukan analisis implikasi manajerial terhadap manajemen risiko transportasi heavy lift cargo di PT XYZ, kemudian penarikan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir penelitian telah diselesaikan. Untuk tahapan penelitian itu saya memiliki beberapa kriteria terkait dengan narasumber. Yang pertama, narasumber merupakan pengambil kebijakan atau keputusan di dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini PT XYZ. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman di industri transportasi heavy lift cargo minimal 5 tahun. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman di proyek logistik minimal 5 tahun. Di mana setelah saya melakukan brainstorming, dari beberapa narasumber yang ada di perusahaan, saya menetapkan 7 narasumber utama. Yaitu yang pertama, Presiden Direktur dari PT XYZ, kemudian ada General Manager dari PT XYZ, kemudian ada manajerial operasional dari PT XYZ, kemudian ada project manager atau manajer proyek dari PT XYZ, kemudian ada transport engineer, dalam hal ini transport engineer di PT XYZ, kemudian ada supervisor, dan yang terakhir ada manajer HSSI. Nah, untuk penelitian kali ini saya memiliki 3 variabel utama, Bu. Untuk variabel utama sendiri, itu saya dapatkan setelah melakukan brainstorming dan fokus group discussion terhadap narasumber-narasumber yang telah saya tentukan di slide sebelumnya.
di mana dalam hal ini untuk variabelnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dampak secara operasional, dalam hal ini pengiriman, yaitu dampaknya keterlambatan waktu pengiriman. Kemudian ada dampak secara finansial, yaitu dampak yang terdiri dari kerugian, baik itu secara material kargo maupun peralatan. Dan yang terakhir, probabilitas kejadian risiko yang terjadi. Selanjutnya, analisis implikasi manajerial. Dalam hal ini, eh, analisis implikasi manajerial memiliki tujuan. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi operasional pada transportasi heavy lift cargo di PT XYZ. Yang kedua, kita dapat mengoptimasi sumber daya yang ada. Dalam hal ini, sumber daya yang berkaitan dengan transportasi heavy lift cargo. Yang ketiga, dapat melakukan peningkatan kinerja. Dalam hal ini, peningkatan kinerja dalam transportasi heavy lift cargo. Yang keempat, dapat melakukan manajemen risiko pada transportasi heavy lift cargo. Yang kelima, berhubungan dengan peningkatan keputusan strategis. Dan yang terakhir, peningkatan daya saing PT XYZ pada transportasi heavy lift cargo. Berikut rencana ataupun jadwal dari penelitian, di mana untuk jadwal ini sudah saya sesuaikan berdasarkan jadwal dari seminar proposal, Bu. Dalam hal ini saya memiliki rencana untuk pembuatan tesis selesai di bulan Desember minggu kedua atau minggu ketiga, dan melakukan sidang hasil tesis dan konferensi itu maksimal di Januari tahun 2025 minggu kedua. Sekian presentasi dari saya.